Di sini saya akan menjelaskan modul ke-6 saya yang berjudul Basic Configuration. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-6 saya yang berjudul Basic Configuration. Kemudian masuk ke Chrome, kita cari dulu di sini Chrome, Google Chrome. Nah, ada muncul. Kemudian di sini kita searching, ketik sesuai dengan IP address masing-masing, dan punya saya 192.168.131, lalu enter. Setelah muncul seperti ini penatlibnya, kemudian klik kanan, terus mode, kemudian klik yang MikroTik Router OS, kemudian terus scroll sampai ke bawah, lalu save. Nah, sini sudah muncul seperti ini. Kita pinggirkan, lalu klik kanan, klik network, terus yang ini name, netnya dihapus, kemudian ketik ISP, lalu yang type ini diganti menjadi manajemen cloud, lalu save, kemudian geser seperti ini, kemudian tarik ke bawah, lalu save. Nah, kemudian setelah seperti ini kita masuk kembali ke PPT. Nah, kemudian di sini ada hostname atau router identity. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu tersendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Kemudian di sini ada IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. IP address atau CLI, pertama, perintah masuk ke suatu menu atau IP address, lalu perintah kembali ke directory sebelumnya IP address, lalu perintah kembali ke directory awal root, lalu perintah masuk ke konfigurasi IP address, terus perintah lihat konfigurasi IP address, kemudian perintah lain di konfigurasi IP address, add menambahkan IP address, remove menghapus IP address, disable mematikan IP address, set atau edit memodifikasi IP address. Kemudian klik about CLI. Hierarchical structure tab completes command, double tap untuk melihat ketersediaan command, tanda tanya untuk menampilkan bantuan command disertai keterangan. Untuk navigasi command bisa menggunakan kursor pada keyboard. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Kemudian IP service atau lab disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah
dirubah. Router OS Login Management. Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Ada konsel, serial terminal, SS Telnet, SSH, Webpack, Winbox. Untuk mengatur login, membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radio server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup, profil, mengelompokkan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. User merupakan login, username, dan password dari suatu user. Router OS Login Manajemen User. By default, Krotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Kemudian, router OS Login Management Group. Group digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di Mikrotik, full, write, and read. Permissions. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya presentasikan untuk modul ke-6 saya. Terima kasih.